Haleluya, Shalom, salam sejahtera buat seluruh teman-temanku yang ada di channel Raja Nabasa ini. Puji Tuhan, pada saat ini saya kembali hadir menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Teman-teman semua, pada hari ini kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa, yang akan memberkati kita dengan satu kesaksian yang dahsyat. Seorang ibu yang dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen, tetapi ketika dia mulai bertumbuh, ibu ini memiliki sebuah kelainan. Kelainannya di mana? Sejak kecil dia sudah bisa melihat dan mengetahui sesuatu yang tersembunyi bagi orang lain. Sampai pada suatu hari ketika ibu ini sudah menjadi besar, ia menjadi seorang peramal, menjadi dukun yang luar biasa. Ya, banyak datang kepadanya dari desa, dari kota, orang biasa sampai pejabat-pejabat dari Jakarta datang untuk meminta nasib kepadanya. Tetapi dalam sebuah peristiwa yang luar biasa, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, semua keahlian menjadi dukun, menjadi paranormal yang hebat itu hancur seketika. Nah, sejak itu dia mengikut Tuhan sampai hari ini. Sebelum saya menampilkan narasumber kita pada saat ini, saya tetap memohon kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, atau kalau tulisan subscribe masih merah, sekarang tekan tombol subscribe. Dengan demikian teman-teman semua sudah mendukung channel ini. Dan tekan juga tanda jempolnya sebagai tanda suka dengan channel ini. Atau kalau teman-teman senang dengan video-video, bisa juga share kepada teman-teman yang lain. Bila teman-teman ingin memberikan komen, juga bisa memberikan komen di kolom komen. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama, inilah narasumber kita, Ibu Inge Ivona. Silakan, Bu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ibu Inge Ivona. Saya terlahir di Cirebon, dari kecil sampai besar. Pada saat saya kelas 5 SD, saya kalau sekolah itu siaran, naik beca. Pada waktu saya jemput, pembantunya bilang, "Oh Neng, itu temennya lagi nangis." "Kenapa nangis?" "Hilang itu," katanya, "anting-anting." Lalu saya deketin teman saya. "Kenapa kamu nangis?" "Anting-antingku hilang," katanya. Terus saya bilang, saya merem. Itu kekuatan dari ibu jari langsung ngalir, set. Tiba-tiba saya lihat, oh tenang aja, tuh anting-anting kamu ada di bawah keset dan ketemu. Nah, sering kali juga begitu. Saya ada temen main ke rumah saya, tiba-tiba saya dikasih tahu, kamu pulang no. Koko kamu tuh dateng no dari luar kota, bawa duit. Ntar kalau bawa duit kita pergi itu makan es cendol. Pada waktu dia pulang, saya main aja langsung. Begitu main, nggak lama itu teman saya datang lagi. Wah, kaget saya. Inge katanya, "Ini saya dapat duit dari koko saya, bener lu, koko saya dateng. Yuk kita makan es cendol," katanya gitu. Saya katakan, "Wih, dapat duit banyak juga." Saya bilang. Waktu pun terus berjalan. Saya seneng banget ya. Kalau saya pergi main kemana pun, teman-teman saya bilang gini, "Wah, ini nih si Inge hebat nih.
Inge hebat nih katanya gitu. Kalau saya sekolah pun saya nggak suka belajar karena saya punya kekuatan untuk membuat guru tidak bisa ngelihat kalau saya nyontek. Selang terus berjalan, setelah saya berumah tangga, awalnya saya mengetahui bahwa saya ini ada kekuatan yang supernatural di kereta api. Di kereta api saya ketemu dengan ibu-ibu yang sedang hamil besar ya, sudah tua. Lalu saya lihat perutnya, tiba-tiba saya ngomong begini, "Bu, maaf ya, ibu lagi hamil ya?" Ibu itu marah sama saya. Neng, kamu ini belum pernah ditampar orang kali ya? Perut gendut kayak begini katanya, ini hamil katanya gitu. Oh iya, saya ketakutan juga, saya belaga merem. Begitu belaga merem, saya melek lagi, "Bu, itu bayinya mati, Bu." Wah, dia tambah marah sama saya. "Waduh, bener-bener si Neng belum pernah digampar sama orang," katanya gitu. Wah, saya ketakutan, tambah takut, saya belaga merem lagi. Begitu lagi belaga merem, tiba-tiba saya di toel ya. Neng. Terus saya buka mata pelan-pelan. "Iya, ada apa ya, Bu?" "Neng tadi bilang apa?" "Iya, itu yang di dalam perut ibu, bayinya nggak mati sebenarnya." "Hah? Kok Neng bisa tahu?" katanya. "Iya, kan ibu kan jalan tuh di jembatan. Terus dompet ibu kan jatuh. Ibu kan bilang, copot. Nah itu, jabang bayinya copot." Saya katakan begitu. Terus, "Tapi Neng bilang nggak mati." "Iya, nggak mati. Nanti datang aja dah ke rumah saya." Besok paginya dia datang rame-rame ke rumah saya. Saya bangun tidur diketok-ketok. Neng. Saya buka pintu. "Dah, ini dia Nengnya. Ini Nengnya nih. Nengnya ini." "Lah, ada apa, Bu? Maaf, Bu. Saya bukan bidan. Maaf, Bu. Saya bukan dokter, Bu. Itu tuh di sana ada klinik persalinan." Saya bilang gitu. "Enggak, Neng bilang kan nggak mati," katanya. "Ini jabang bayinya," katanya. Tiba-tiba itu ada aliran dari jempol saya. Terus saya bilang gini, "Oh iya, tenang." Saya kan bangun tidur. Ya maklum lah, naganya itu kan bau ya. Bau banget tuh. Terus saya ambil tuh, saya ludahin tuh perutnya tuh ibu. Cuah. Hidup. Nah udah, bayinya laki-laki, lahir dah. Saya katakan begitu. Begitu gak berapa lama, berapa jam, kurang lebih ya siang hari lah, bawa tuh apel, ada anggur. Dulu kan zamannya dulu tuh anggur sama apel kan buah yang mahal ya. Terus saya bilang, "Wah Pak, itu anggurnya mau dikemanain?" "Lah ya buat Neng." "Lah saya nggak pesen lu Pak, saya nggak pesen." "Enggak, kan tadi Neng bilang bayinya itu laki-laki lahir katanya, nggak kenapa-napa." "Bener Bu." "Kok bisa Neng tahu?" katanya. "Kok Neng bisa tahu?" katanya. "Padahal diperiksa tuh di kampung saya di Indramayu, di Hargolis. Itu bayinya udah mati, mau di operasi di Cirebon," katanya gitu. "Tapi bener ini," katanya, "bener-bener nggak mati. Neng ngomong tuh bener banget," katanya. "Itu istri saya jalan di jembatan, itunya copot, bener," katanya gitu. Nah akhirnya berlalu. Pada suatu hari saya tuh kepengen ke tempat makam keramat. Begitu saya datang ke makam keramat, di situ ada bapak-bapak, dia lagi semedi. Begitu saya lagi semedi, saya datang. Dia nyembah ke saya, "Ibu Ratu. Loh, kok panggil saya Ibu Ratu?" Saya pikir,
Nah, dia bilang gini, terima kasih Ibu Ratu, terima kasih Ibu Ratu. Katanya, ini Ibu Ratu kan kasih saya semalam. Lah, kapan saya datang malamnya? Malam saya gak kemana-mana. Kok Bapak itu bilang saya malam-malam saya ngasih uang? Terus saya bilang dengan gagahnya, ya sudah Bapak udah selesaikan. Tirakatnya Bapak selesai. Pulang. Bapak mau jadi lurah, sekarang jadi lurah. Dan berapa hari kemudian Bapak itu datang dengan seragamnya, dia udah jadi lurah. Dan kurun waktu berselang, entah bagaimana saya juga tidak mengerti. Itu banyak yang pada datang, mau orang berpangkat, orang-orang yang pedagang, pada datang, Bu, Neng, nih saya bagaimana nih biar pangkatnya saya naik, katanya gitu. Saya bilang, oh gampang, tenang aja, tenang, nanti pangkatnya naik. Saya bilang begitu. Terus ada tukang putu ngong gitu ya. Saya bilang, Mang, itu kue putunya sehari berapa kilo? Dia bilang, Neng, 1 kilo aja bisa sampai pagi Neng, katanya gitu. Terus saya bilang begini, mau gak Mang, biar kue putunya nih, jangankan 1 kilo, 3 kilo juga, cuma 2 jam, 1 jam, saya tendang ya. Oh iya Neng, iya Neng, tendang sama saya. Tek, begitu ditendang, gak lama dia balik, dia bawa kue putu 1 bungkus pakai daun. Nah, besok-besokannya mau ditendang terus. Neng, tendang dong Neng, dongdangan saya Neng, katanya gitu. Begitu saya melahirkan anak yang keempat, saya mempunyai rasa takut. Karena dokter mengatakan begini, Ibu, nama Ibu siapa? Karena dokter itu mengatakan cairannya sudah habis dan kekurangan cairan, ininya sudah cekung. Saya semaput, si Mbah Dukun semaput, saudara. Yang biasanya orang sakit, orang punya disantet orang, biasanya orang yang muntah darah, orang yang ngeglepar-glepar. Saya dengan sombongnya, dengan kekuatan supernatural saya bilang, tek, sembuh. Tapi begitu anak lahir dan muntaber, dokter spesialis anak mengatakan kekurangan cairan. Saya semaput. Begitu saya semaput, saya panggil suami saya, bahwa ini anak mesti dibawa ke itu Rumah Sakit Harapan Kita. Dikasih surat pengantar. Tapi begitu suami saya dengan adik kandung saya membawa anak kami ke Rumah Sakit Harapan Kita, Kebonjeruk situ Selipi, saya tidak berani untuk mengantarnya. Hujan pun begitu besar dan sangat-sangat besar. Disitulah saya mulai ketakutan, mulai kecemasan. Saya menjerit-jerit, panggil nama Yesus. Karena saya semenjak kecil, saya diajak ke gereja oleh orang tua saya. Tapi karena saya yang menyimpang sendiri, mama saya padahal orang yang rajin dan taat kepada Tuhan Yesus. Saya setelah besar, saya menyimpang dan bapak saya tidak tahu. Pada saat saya ketakutan, pada saat saya menjerit, saya panggil, saya berseru-seru, Yesus, Yesus, di manakah engkau? Yesus, Yesus, di manakah engkau? Aku dalam ketakutan, ini hujan sangat besar. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengangkat tangannya. Saya katakan, Yesus, bila mana yang ada di depanku adalah engkau, Yesus, yang sanggup membelah air laut menjadi 2. Hujan ini
adalah milik kepunyaanmu. Hentikanlah, aku sedang ketakutan sekali. Dan Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Hujan yang begitu deras, begitu besar, berhenti saat itu juga. Tidak pakai rintik-rintik, langsung berhenti. Dan saya pun memberanikan diri lebih lagi. Saya katakan, Yesus, anakku ada di rumah sakit harapan kita. Dokter mengatakan tidak ada harapan, sudah kekurangan cairan. Nyatakan Yesus bahwa anakku tidak ada sakit apapun. Walaupun dokter mendiagnosa apapun, saya percaya Engkau sanggup. Sanggup Tuhan Yesus. Dan hati pun saya tenang. Pada saat saya mengatakan Yesus, Yesus, lalu saya terpikir saya harus mencari gereja. Saya mencari pendeta, dan adik saya pun datang yang perempuan Katolik. Saya katakan kepada adik saya yang Katolik, tolong dong Ci Inge mau didoain sama pendeta, sama romomu. Adik saya mengatakan gak bisa, Romo gak sembarangan Ci Inge. Soalnya kan Ci Inge gak pernah ke gereja, gak pernah itu, ini kan mesti ada ikut lingkungan atau apa. Tapi adik saya yang laki-laki, dia Kristiani, dia mengatakan Ci Inge memang benar mau itu didoain. Mau Nick, ya udah. Nah, pendeta tidak jauh dari rumah kami, gak lama datang. Begitu datang, saya lihat dari rumah pendeta 2 datang ke rumah. Itu iblis mulai menyerang saya. Saya mempunyai kebencian. Ngapain dia datang? Padahal saya yang minta. Tapi saya tiba-tiba benci sekali sama pendeta itu. Lalu pendeta itu bilang, Ibu suka berdoa. Saya katakan, iya saya berdoa. Saya bilang gitu. Dengan ketus dan judes saya berdoa, Pak. Berdoanya dengan siapa? Ya dengan Tuhan dong. Saya katakan gitu. Terus pendeta itu, Bu, kalau berdoa mesti yang komplit kayak ibu katanya. Ibu kan udah punya suami. Nah, ibu kan ada namanya, Ibu Inge. Begitupun Tuhan. Ibu kalau panggil Tuhan aja. Buddha juga Tuhan Allah, katanya gitu. Panggil dengan komplit Tuhan Yesus. Akhirnya saya malam, saya mencoba. Saya katakan, Tuhan Yesus, saya mau tidur. Karena saya maklum dari usia kandungan 0 sampai 1 tahun. Sampai lahir itu susah tidur. Karena memang kebiasaan dulu lagi jadi paranormal, itu tidak tidur kalau malam. Nah, begitu saya minta tidur, saya sebut memanggil nama Tuhan Yesus, tiba-tiba kepala saya, kaki saya ditarik ke atas, dinaikin ke atas. Lalu saya panggil suami saya, Pi, bangun Pi. Lihat kepala aku ada di bawah, kakiku ada di atas. Suamiku kan kerja. Enggak lah Mi, orang kepalanya ada tetap di bawah katanya. Di atas katanya, kakinya ada di bawah katanya gitu. Ini gimana Pi? Aku ketakutan. Udah tengking, saya gak ngerti tengking apanya yang ditengking, saya pikir gitu ya. Nah, saya mencoba lagi. Tuhan Yesus, saya katakan gitu. Kali ini bukan kepala saya yang ditaruh di bawah, tapi pipi saya ditarik kayak martabak. Terus dilepasin, tarik lagi. Begitu saya panggil Yesus, ditarik lagi. Akhirnya saya bilang, Pi, bangun Pi. Ini pipiku ditarik-tarik. Dan saya bilang, Yesus tolong saya mau tidur. Yesus tolong saya mau tidur 5 menit aja. Ternyata benar, saya dikasih 5 menit. Saya bangun, akhirnya saya menyesal. Ya, kenapa saya mesti 5 menit? Kenapa Kenapa tadi saya nggak minta 1 jam? Lalu saya bangun, biasa mondar mandir kayak setrikaan. Mondar mandir. Lalu saya bilang sama suami, Pi,
kalau pendeta itu datang jam 7 pagi pas, nggak kurang nggak lebih, kita ke gereja. Ya Pi ya. Suami saya iyain aja. Iya katanya. Jam 7 pas itu pendeta padahal tidak janji sama saya. Datang dia. Dan sejak itu saya mulai ke gereja. Tapi antara rajin ke gereja sama bertobat itu beda. Bukannya beda tipis, tidak. Itu sangat-sangat berbeda. Saya hanya ke gereja. Ibadah pada waktu itu jam 9 pagi. Tapi saya datangnya setengah 11. Setengah 11 pun pikiran saya, wih lama banget tuh pendeta ngomongnya kepanjangan. Begini dan begitu. Terus aja ngedubel. Disitulah kasih Tuhan itu menyelamatkan jiwa saya. Kasih Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan Tuhan pakai hidup saya. Pada waktu itu di gereja itu sepi. Hanya saya, suami, pendeta suami istri, dan pekerja 2 orang. Semua berjumlah cuma 8 orang. Tiba-tiba saya mempunyai kerinduan, Tuhan Yesus, ini kok gereja sepi banget. Gereja sepi banget ini, bagaimana Tuhan Yesus? Kirim jiwa-jiwa Tuhan. Rupanya Tuhan perintahkan saya untuk mencari jiwa. Lalu saya janji, saya mau cari jiwa. Tapi bagaimana, saya kan dari paranormal, saya dari seorang dukun, bagaimana saya mau cari jiwa, saya pikir. Pada waktu itu Albert Andika yang sakit, yang muntaber itu, lagi baby, itu mulai TK. Playgroup bukan TK. Jadi saya datang ke tempat-tempat ibu-ibu yang pada ngumpul. Terus begitu pada ngumpul, saya bilang, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu. Iya katanya, gimana kalau kita ngadain arisan? Oh iya, ayo ngadain arisan, berapa duit? 10 ribuan aja yuk, 10 ribuan aja. Saya pikir hanya buat ngumpul-ngumpul aja. Nah begitu, oh iya, ada 40 ibu-ibu. Terus saya bilang, daripada kita ngomong-ngomong sana sini, ngegosip sana sini, kalau salah-salah bisa kita ditampar orang. Gimana kita adain ibadah yuk? Ngedenger saya ngajakin ibadah bagaikan mereka mendengar halilintar. Dar! Cici, sorry Ci, saya belum masak. Cici, sorry, suami saya belum berangkat kantor. Cici, hilang semua. Tinggal saya sendirian, saya nangis. Di situ, lalu iblis mulai nyerang pikiran saya. Rasain lo. Dulu lu jembah gue. Jangankan orang-orang biasa, orang-orang gede, orang-orang berpangkat, orang kaya, orang punya pabrik pada datang katanya. Yang dari luar negeri, dari Singapura, dari Hong Kong pun pada datang. Sekarang lu katanya, udah lu ngapain lu? Situ mulai iblis nyerang saya. Terus saya bilang sama suami saya. Suami saya bilang gini, kenapa Mi kok nangis? Iya Pi, orang aku bilangin, aku ajakin ibadah 5 menit aja ibadahnya. Mereka bilang, Ci sorry Ci, saya ini lagi belum masak Ci. Aduh Ci sorry Ci, itu suami saya belum ke kantor Ci. Gitu loh Pi, aku gak mau besok lagi aku gak mau datang lagi ke sekolahan. Tapi suami saya menguatkan. Udah Mi, makanya Mami berdoa sama Tuhan Yesus katanya. Jadi bukan kekuatan Mami, kata suami saya bilang begitu. Terus saya besok nih, saya datang lagi ke sekolahan. Apa yang terjadi? Begitu saya turun dari mobil, lihat saya seperti lihat hantu. Bubar, daci. Saya nangis, saya sampai gak bisa melangkah. Suami saya kuatin. Terus Mi, jalan Mi, terus jalan. Saya sambil tergenang air mata saya mengalir, saya itu. Tiba-tiba ada ibu-ibu, Ci katanya mau diajakin ibadah Ci 5 menit. Begitu dia ngomong mau diajakin ibadah 5 menit, saya pun bingung, saya baru bertobat, saya baru ke gereja. Bagaimana nyanyi pun saya depannya hafal, tengahnya nggak hafal, buntutnya saya hafal. Ya udah, ayo Ci, udah doa, ayo Ci yuk. Lah saya
bawa nih ke rumah saya. Rumah saya kan 1 kosong, saya bawa nih ke rumah saya. Ya Ci, saya ngikut dah katanya. Ada yang 1 orang lagi, ngikut dah Ci. Udah jumlahnya 3 orang sama saya. Saya cuma hafal, Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Yesus luar biasa. Sungguh amat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan pada waktu saya kesaksian saya dulu, saya habis dari paranormal loh. Oh, Ci paranormal. Kalau gitu masih bisa dong. Ci. Ayo dong Ci, ini Ci begini Ci. Ayo Ci, begini dong Ci. Ci begitu loh Ci, gitu. Terus saya bingung. Wah, tuh ini bagaimana ya? Nah, singkat cerita, ada teman saya kerampokan di rumah mamanya. Jadi mamanya mau ke Bali, dia taruh perhiasannya di bawah kasur. Begitu di bawah kolong ranjang, pembantu dititipin semua. Pembantu dititipin semua sama rumah mamanya. Nah, ditinggallah cicinya 1. Begitu ditinggal cicinya 1, mamanya balik dari Bali, habis itu barang perhiasan ya yang di bawah ranjang. Dan teman saya ini yang biasa sama kami ibadah, dia bilang, Ci, ayo dong Ci, tolongin Ci, mama saya itu kerampokan katanya, barangnya habis hilang. Tahu nggak Ci? Wah, itu sejumlah 2 miliar Ci. Wah, 2 miliar, saya bilang gitu. Wih, kata saya. Ya udah, jadi saya berdoa, Tuhan, singkapkanlah Tuhan segala sesuatu yang tertutup bagi hamba-Mu, segala sesuatu yang tersembunyi bagi hamba-Mu, bukakan Tuhan Yesus Kristus. Mata Tuhan, tak aja. Terus saya katakan, nah ini, nih pembantunya yang ini. Terus yang punya bosnya si pembantu bilang, oh Ci Inge, yang benar aja, itu pembantu kan baru umur 16 tahun. Yang benar aja Ci, masa pembantu saya katanya yang kecil itu katanya. Enggak lah Ci, salah katanya. Salah Ci katanya. Dukun apaan katanya. Saya mah udah gak jadi dukun, maaf ya. Ini Tuhan punya penglihatan, tidak pernah salah. Saya dengan iman tidak pernah salah. Kalau mata Tuhan yang lihat, saya katakan demikian. Nah ini yang tua ini nih, ini biang lalanya, saya bilang gitu. Wah, dia demi ini, dia tuding saya. Wah, kalau benar begini. Terus saya bilang, saya sujud pada Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Karena Inge, semenjak jadi anak-Mu, Engkau tidak pernah mempermalukan. Saya katakan demikian. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan segala sesuatu yang tertutup dan yang tersembunyi. Lewat lawyer itu bilang begini, nih kalau kamu ngaku itu barang dikeluarin di mana, nanti kamu nggak dipenjara katanya. Tapi kalau kamu nggak mau itu, kamu dipenjara lu katanya gitu. Akhirnya sama pembantu ngaku apa yang Tuhan kasih tahu, apa yang Tuhan kasih lihat, semuanya bukti nyata karena kekuatan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat luar biasa. Itulah kuasanya Tuhan, dan Tuhan itu maha luar biasa. Pada waktu saya seorang paranormal, pada waktu saya menjadi dukun, itu ada tingkat-tingkatannya. Tingkatannya si setan itu RT, RW, dan terus. Tapi kalau kita menyembah kepada Tuhan Yesus yang maha tiada duanya. Pada waktu saya jadi mbah dukun atau jadi paranormal, banyak yang disantet. Disantetnya, waduh tingkatannya lumayan. Misalnya bupati, saya ngundang tingkatannya gubernur. Itu dulu kalau tingkatan setan seperti demikian. Tapi saya menyembah sekarang seterusnya dan selama-lamanya, hidup benar dan taat sama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhanlah luar biasa. Tuhan Yesus kuasanya maha luar biasa, tiada duanya. Sampai ada yang bilang, kenapa Ci mesti di stop katanya jadi paranormal. Coba katanya, dia tantangin saya lagi baru bertobat ya. Saya diundang di rumahnya. Rumahnya gede, ada berapa ribu meter. Dia bilang gini,
Ci, kenapa Ci darinya paranormal katanya? Kok jadinya ke Tuhan Yesus katanya? Iya, kalau saya ke Tuhan Yesus itu maha luar biasa. Kuasanya dan segala-galanya maha luar biasa. Karena kasihnya saya ditebus dari dulunya seonggok daging yang busuk. Tuhan kuduskan saya, Tuhan sucikan saya. Itu, oh Ci gini, tuh di paling belakang tuh ya, itu kan ada WC tuh, udah puluhan tahun nggak pernah ada yang itu. Berani nggak, di situ kan banyak jinnya. Coba katanya, Tuhan Yesusnya hebat nggak? Bilang begitu. Jadi saya berdoa, saya bingung juga karena saya juga baru ke gereja, saya pikir gitu ya. Dia dulu memang pasien saya, udah puluhan tahun ya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan ini gimana ya Tuhan ya? Saya nggak ngerti nih Tuhan, tolonglah Tuhan. Engkau sertai saya Tuhan, tolong Tuhan. Karena saya baru ke gereja, jadi saya bilangnya juga begitu aja sama Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah Tuhan, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Aku ditantangin Tuhan Yesus, katanya suruh ke WC-nya yang udah puluhan tahun Tuhan Yesus. Terus saya jalan, Tuhan bimbing saya Tuhan, jangan saya biarin sendiri. Udah gitu, saya ke WC. Begitu ke WC, waduh ini pasti baunya ya, saya pikir gitu ya. Tapi saya sebentar gak lama tuh saya keluar. Terus wah dia itu kan dia orang Buddha ya. Dia gini ketawa, hahaha, gimana Ci? Ada jin kan? Wah, tahu nggak kok? Pada waktu saya nongkrong di WC itu, keluarlah itu ibu jari gede. Dah kan? Ci, hebat kan jinnya gua tuh katanya hebat. Tapi tahu nggak? Yang saya sembah keluarin kelingking lebih gede. Tes. Itu ibu jari hilang. Hah? Masa sih katanya gitu? Masa begitu? Itu Tuhan kasih hikmat. Padahal saya mau bilang apapun saya bingung. Nah, coba satu kali lagi. Itu di belakang, Ci. Sebelah sana tuh rumah yang satunya tuh. Ada mesin cuci katanya gitu. Coba Ci ke sana. Nggak ada yang berani masuk ke sana katanya gitu. Terus saya, Tuhan tolong saya Tuhan. Apa yang saya harus perbuat lagi nih Tuhan? Jadi saya ke rumah sebelah. Rumahnya kosong juga. Kosong. Di sana saya lihat memang ada mesin cuci ya. Udah saya keluar lagi. Begitu keluar lagi. Oh apa Ci? Ci lihat jin lagi ya Ci. Dulu kan ada iklan Kris Biantoro, kalau dulu ya, Rinso mencuci sendiri. Saya katakan demikian. Dia, hah? Apa tuh Ci? Apa tuh Ci? Dia panggil saya Ci ya. Apa tuh Ci? Iya. Bunyi gludak tuh kan bunyi jinnya. Enggak. Rinso mencuci sendiri. Saya bercanda begitu. Tuhan kita itu luar biasa. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Itulah kesaksian saya. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi saya. Kalau bukan kasihnya Tuhan, saya seonggok daging busuk yang tidak berguna dan tidak berharga. Tapi kasihnya Tuhan yang memberkati saya dan mengangkat saya sebagai alatnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kiranya kesaksian saya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Satu kesaksian yang sangat memberkati kita. Melalui kesaksian Ibu Inge, kembali kita dipertunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya teman-teman semua bisa mengambil hikmat dari kesaksian ini, sehingga kita semakin kuat untuk mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Inge Ivona yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati suami, anak-anak, usaha, pelayanan, dan dimanapun berada. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di channel Raja Nabasa. Tetap setia bersama kami.
supaya kita saling bersama-sama untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya Kasdin Marbun dari Raja Nawasa Channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada program berikutnya. Shalom. Horas.